The Karate Kid menjadi salah satu franchise film yang meraih sukses dan masih diingat banyak penikmat film meski perilisannya dimulai pada 1980-an. Meski jarak waktu dari filmnya yang terakhir kali dirilis terbilang cukup jauh. The Karate Kid Legend, cerita filmnya melanjutkan cerita dari film terakhirnya di tahun 2010. Menarik kembali benang merah dari film 2010, filmnya kini yang berjudul Karate Kid Legend menjadi spin-off karena fokus cerita mengambil bagian dari karakter Mr. Han. Mr. Han kembali setelah hampir 15 tahun lamanya. Sosok ahli bela diri kungfu yang 15 tahun lalu membawa seorang bocah laki-laki bernama Dre Parker menyabet gelar juara dari sebuah turnamen bela diri. Tak lama setelah Dre bersama ibunya pindah untuk tinggal dan menetap di Tiongkok, kini Mr. Han yang sudah bersahabat dengan luka di masa lalu telah memiliki perguruan bela diri. Di antara puluhan murid, Li Fong yang memiliki kedekatan dengannya, baik secara personal maupun akan kemampuan akan bela dirinya. Film Karate Kid Legend ingin memberikan kejutan kepada penggemar dan penikmat film dengan memunculkan dua legenda sekaligus, Mr. Han dan Daniel LaRusso. Kehadiran keduanya dalam film Karate Kid Legend untuk membantu seorang remaja laki-laki menemukan kepercayaan dirinya kembali melalui bela diri karena tembok tinggi akibat trauma mendalam di masa lalu. Terkait tema, alur dan konsep cerita yang dihadirkan Rob Liebert ternyata merecall kembali ingatan penggemar dan penikmat film atas film-film terdahulu. Filmnya kini masih membawa ciri kental yang sama dari dunia The Karate Kid akan benang merah, vibes hingga ambience. Pembeda yang jelas terlihat adalah latar yang ditekankan pada waktu dan set yang dijabarkan dalam cerita filmnya. Berkaca dari filmnya di tahun 2010 dan filmnya kini 2025, jelas sekali penulis mengikuti berbagai hal yang menjadi concern di masa itu. Terutama penekanan pada sisi karakter utamanya yang merupakan remaja, bagaimana caranya berpakaian, gesture, karakteristik dan berbagai atribut yang mendukung dalam menggambarkan masa yang diambil sebagai latar ceritanya. Selanjutnya, pada alur cerita, film Karate Kid Legend masih hadir dengan pola yang sama. Tergambarkan melalui karakter Li Fong yang mendapat masalah dan menyelesaikannya melalui bela diri. Bukan untuk membuat orang lain babak belur tetapi menemukan jawaban dari disiplin dan kerja keras untuk mencapai titik yang dimau, di mana Li Fong mendapat pertentangan dari sang ibu, Dr. Fong untuk mempelajari bela diri kungfu. Dr. Fong tak ingin kehilangan kembali anaknya seperti di masa lalu yang berkaitan erat pada bela diri yang digeluti. Untuk menghindari akan hal itu dan mencoba menjalani kehidupan yang baru, keduanya memutuskan untuk pindah ke New York, tak peduli melewati beda samudera untuk pindah, kekerasan melalui bullying yang berkaitan dengan bela diri seolah selalu melekat pada Lee. Belum lama pindah ke New York, Lee sudah terlibat dalam lingkaran konflik besar dari kenalan baru sekaligus tetangganya yang berkaitan langsung dengan bela diri. Meski Lee sangat mencintai kungfu, namun tidak bisa dipungkiri trauma tetap dan selalu menghantuinya setiap waktu. Trauma yang hampir terjadi kembali, namun kali ini orangnya tersebut selamat hanya mengalami cedera yang cukup serius. Namun, kehadiran dari Mr. Han, Shifu kungfunya dari Tiongkok hadir tepat waktu. Alih-alih menjauhkan Lee dari bela diri, Mr. Han justru semakin mencemplungkannya lebih dalam dengan mengikutkan Lee pada Vive Borough Tournament, turnamen bela diri karate yang terkenal di New York. Mr. Han yang notabene lebih kepada kungfu kemudian meminta bantuan dari kenalannya yang ada di Amerika. 3. Black Bolt. Karakter MCU yang bisa bangkit dari kematian yang selanjutnya adalah Black Tagar Boltagon alias Black Bolt. Dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness diperlihatkan jika Black Bolt merupakan salah satu anggota dari Illuminati. Ini merupakan tim superhero yang menjaga Earth 838 yang bisa dibilang adalah tim Avengers dari universe tersebut.
Black Bolt sendiri adalah salah satu karakter Marvel yang sangat kuat. Namun, dalam filmnya diperlihatkan bagaimana Wanda berhasil menghabisi nyawa dari Black Bolt dengan sangat mudah. Tentunya akan sangat disayangkan jika kemudian karakternya hanya muncul dengan sangat singkat. Apalagi, seperti yang GX ketahui bahwa para mutant akan segera diperlihatkan di MCU. Ini bisa jadi momen yang sangat menarik untuk memperkenalkan subjenis dari mutant seperti halnya Inhuman. Peluang untuk memunculkan karakter Black Bolt sendiri sebenarnya sangat besar dan memungkinkan. Dalam hal ini, karakter Black Bolt yang tewas merupakan karakter yang berasal dari alternate universe. Artinya, Marvel Studios bisa memperkenalkan karakter Black Bolt versi alternate universe lain. Seperti halnya para karakter mutant, sosok Black Bolt sendiri diketahui memiliki peluang untuk muncul dalam cerita Avengers Secret Wars. Empat, Thanos. Karakter MCU yang bisa bangkit dari kematian lainnya adalah Thanos. Meskipun banyak yang menganggap Thanos sudah tewas, namun, secara teknis Thanos dan seluruh pasukannya sebenarnya belum tewas. Seperti yang GX ketahui dalam cerita Avengers Endgame diperlihatkan bagaimana Tony Stark berhasil untuk mencuri Infinity Stone dari tangan sang Titan gila. Ini merupakan satu-satunya kesempatan mengalahkan Thanos. Tony sendiri kemudian melakukan decimation di mana dia berhasil membuat Thanos dan pasukannya kemudian menghilang seperti separuh makhluk di universe MCU sebelumnya. Jika merunut kepada cerita komik maka, sebenarnya Thanos dan pasukannya ada di Soul World. Dengan asumsi tersebut artinya Thanos berpeluang untuk kembali ke MCU seperti harapan dari banyak fans saat ini. MCU sebenarnya sudah memperkenalkan adik dari Thanos yaitu Eros alias Star Fox. Namun, dengan nasib film Eternals yang gagal tersebut nasib dari Eros sendiri masih menggantung. Josh Brolin, aktor pemeran Thanos sempat memberikan petunjuk mengenai kembalinya karakter yang dia perankan. Thanos pun bisa jadi salah satu karakter epik yang muncul di cerita Avengers Doomsday. Dia bisa jadi villain yang membantu Doom dalam menjalankan misinya.